Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Baik, di sini yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bapak Ahmad selaku dosen pengampu kami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik wawasan Nusantara. Nah, yang dimana beranggotakan Anggi Fadilah, Eci Novianda, Fitri Vidyaharer, Ramadan Gilang, Reza Anugrah, Rifda Hairunisa, Fania Agripina, Welia Rahma, dan Witra Elzia Batare. Nah, baik, kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang yang pertama itu adalah video kasus wawasan Nusantara yang dimana akan ditampilkan oleh presentator kami, Witra. Pada Witra, dipersilahkan. Nama saya Siti Ramadhani, nama saya Joy Desa Saripana Poetry. Berikut adalah videonya. Negara Malaysia. Padahal sudah jelas sekali bahwa tari pendek berasal dari Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tak hanya tari pendek, hasil karya batik pun juga diakui oleh negara Malaysia. Hal ini tidak dapat dibiarkan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga kebudayaan kita dan kita harus rebut kembali hasil karya negara Indonesia dari tangan negara lain agar dapat kembali menjadi hak cipta negara Indonesia. Bangsa Indonesia sepatutnya melestarikan kebudayaan dan melakukan sosialisasi wawasan. Sosialisasi wawasan memiliki tujuan yaitu terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik di saat ini maupun masa yang akan mendatang dan akan memantapkan kesadaran. Di sini kita akan membahas mengenai video kasus wawasan Nusantara. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai pengklaiman kebudayaan Indonesia oleh negara asing. Di sini kami memberikan contoh bahwa negara Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai hak milik negaranya. Salah satu contoh kebudayaan Indonesia yang diakui atau diklaim oleh negara Malaysia itu adalah kebudayaan batik. Kemudian juga ada tari pendek dari Bali. Dilansir dari situs www.korsihero.com, sebanyak 33 kebudayaan Indonesia telah diklaim oleh negara asing. Nah, negara terbanyak yang mengklaim kebudayaan Indonesia itu adalah negara Malaysia dengan 21 klaim budaya. Kemudian sampai pada akhirnya pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO resmi mengukuhkan batik sebagai kebudayaan benda atau warisan budaya tak benda asli Indonesia. Salah satu alasan diklaimnya budaya tersebut adalah perkembangan teknologi yang pesat yang menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda akan budaya-budaya tersebut. Nah, bagaimana cara atau upaya kita dalam menanggapi hal tersebut? Pastinya adalah melestarikan budaya Indonesia dengan cara menjaga dan merawat warisan budaya yang ada. Melalui pelestarian budaya ini, kita menunjukkan bahwa budaya Indonesia merupakan aset penting yang patut dihargai dan dijaga keberadaannya. Baik, selanjutnya untuk video kasus wawasan Nusantara yang kedua itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi Fadilah. Kepadanya disilahkan. Persekintaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967. Ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara tersebut, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Likitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort para wisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia, karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persekian selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status Baik, video yang kedua ini
yaitu video tentang wawasan Nusantara, yaitu kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Nah, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini merupakan persoalan konflik yang bermuara dari persengketa dua negara terhadap suatu wilayah, yang mana klaim terhadap wilayah tersebut dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Kasus Indonesia dengan Malaysia ini tentang Pulau Sipadan dan Ligitan telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 1967, dan pada tahun 1969 kasus ini dibicarakan secara bersama-sama. Pada tahun 1997, kedua negara sepakat mengajukan kasus kepemilikan pulau tersebut ke Mahkamah Internasional. Indonesia sendiri mengklaim memiliki hak atas kepemilikan kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian Inggris dan Belanda pada 1981 pada perjanjian 1981. Hikmahanto dalam jurnal mengatakan bahwa Indonesia meyakini Pulau Sipadan dan Ligitan masuk ke wilayah Belanda yang kemudian diwariskan kepada negara Indonesia. Sementara klaim Malaysia yaitu menilai perjanjian pada 1981 tidak mendukung klaim negara Indonesia atas pulau tersebut. Sebaliknya, perjanjian tersebut sebenarnya malah menegaskan kepemilikan Malaysia atas dua pulau tersebut. Malaysia juga menilai Belanda dan Indonesia menelantarkan pulau itu. Nah, melihat kedua klaim negara tersebut, pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau tersebut merupakan milik Malaysia. Nah, dari kasus tersebut, penyelesaian sengketa kedua pulau ini berlandasan hukum pada pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 pada Piagam PBB. Penyebab dari adanya kasus ini yaitu salah satunya terjadi sengketa atas pulau tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan garis perbatasan yang dulunya dibuat Belanda dan Inggris di perairan timur Pulau Kalimantan. Nah, itulah tadi penjelasan atas video kasus wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu materi konsep yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap manusia, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara sebagai entitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, secara umum, wawasan Nusantara akan menjadi pedoman motivasi dalam mengambil segala macam kebijakan, keputusan, tindakan bagi pengelola nasional di pusat daerah, dan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bertindak ini sebagai dorongan dan tanda. Nah, selanjutnya, landasan hukum wawasan Nusantara. Nah, yang pertama itu ada Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi landasan moral dan filosofis bagi wawasan Nusantara. Nah, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar bagi cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nah, yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang 1945. Yang pertama itu ada pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea kedua dan ketiga itu menegaskan tentang wilayah dan kedaulatan Indonesia. Nah, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Nah, yang pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang 1945 itu mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dan negara terhadap wilayah Indonesia. Di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang pertama, TAP MPR nomor 4/MPR/1973 itu tentang garis besar haluan negara atau GBHN yang memuat rumusan wawasan Nusantara.
Yang selanjutnya TAP MPR nomor 2 MPR 1983 tentang GBHN yang menegaskan pentingnya wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, TAP MPR nomor 15 garing MPR garing 1998 tentang GBHN yang memuat visi dan misi nasional yang berlandaskan wawasan Nusantara. Nah, yang keempat itu ada peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kedaulatan, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Perbatasan Negara. Selanjutnya, tujuan dari Wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, manusia, dan budaya. Nah, tujuan yang kedua itu ada menegaskan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga tujuannya itu memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa melalui penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, tujuan yang keempat itu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan yang terakhir itu memperkuat peran dan posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara maritim yang memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian dan memperkuat perdamaian dan keamanan dunia. Next, gitu yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke presentator yang berikutnya. Yang selanjutnya itu adalah unsur-unsur wawasan Nusantara, yang dimana itu ada 3. Yang pertama, wadah, yang dimana wadah ini dalam wawasan Nusantara merujuk pada kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Yang kedua itu adalah isi, yang dimana dalam wawasan Nusantara mencakup nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah tata laku. Tata laku dalam wawasan Nusantara mencakup sistem tata kelola, pemerintah, hukum, dan budaya yang harus dijalankan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya itu adalah kedudukan wawasan Nusantara, yaitu ada 4. Yang pertama, identitas nasional. Identitas nasional ini ialah wawasan Nusantara yang mendorong kesadaran dan akan identitas nasional yang kuat dan merangkul keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan suku. Yang kedua, itu adalah membangun persatuan dan kesatuan, yang dimana wawasan Nusantara ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan bersama. Yang ketiga itu adalah pemanfaatan sumber daya, yang dimana wawasan Nusantara pemanfaatan sumber daya alam dan ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan, yang dimana wawasan Nusantara juga memiliki peranan dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai nilai-nilai persatuan, kebinekaan, dan keberagaman. Yang selanjutnya itu adalah tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara terbagi menjadi 2, ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketidakpahaman masyarakat. Nah, yang dimana masih banyak masyarakat sekarang itu yang belum memahami secara mendalam tentang makna dan pentingnya wawasan Nusantara. Yang kedua, lemahnya kesadaran nasional, yang dimana rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Yang terakhir itu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, yang dimana kesenjangan antara kaya dan miskin, serta antara daerah maju dan tertinggal. Selanjutnya itu adalah tantangan eksternal, terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan teknologi. Nah, yang dimana perkembangan teknologi yang pesat dapat memicu penyebaran informasi yang tidak akurat. Dan yang kedua, persaingan antar negara, yang dimana persaingan antar negara ini dapat memicu konflik dan mengancam kedaulatan wilayah. Dan yang selanjutnya itu adalah perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim ini dapat berdampak pada sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia yang dapat memicu konflik dan krisis kemanusiaan. Yang selanjutnya itu adalah hambatan dalam mewujudkan wawasan Nusantara dan upaya mengatasinya. Hambatan itu terbagi menjadi 2, keterbatasan sumber daya dan lemahnya penegakan hukum.
Nah, keterbatasan sumber daya ini seperti keuangan, manusia, dan infrastruktur dapat menghambat pelaksanaan program-program yang terkait dengan wawasan Nusantara. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Nah, yang dimana terhadap pelanggaran wilayah dan kedaulatan negara dapat menjadi hambatan dan wawasan Nusantara. Yang selanjutnya itu adalah upaya mengatasi tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi. Nah, yang pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Yang dimana penting untuk kita meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat, tertentunya generasi muda sekarang. Nah, yang selanjutnya itu adalah memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Yang dimana hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat sekarang. Yang selanjutnya adalah mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi. Di mana pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan untuk mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan dan persatuan di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah peran generasi dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Ada dua. Yang pertama, memahami dan menghayati wawasan Nusantara. Yang dimana generasi muda sekarang itu perlu memahami dan menghayati makna, tujuan, dan nilai-nilai wawasan Nusantara. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, seperti mengikuti seminar, diskusi, dan pelatihan tentang wawasan Nusantara. Yang terakhir adalah mencintai tanah air dan bangsa. Yang dimana kita dapat lakukan itu dengan mempelajari sejarah budaya, budaya lokal, dan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda seharusnya juga dapat menunjukkan rasa cinta tanah airnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera dan memperingati hari kemerdekaan. Baik, sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf atas perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.